Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman. Penulisnya adalah Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul adalah Tuhan bertemu manusia masa Pantekosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 2 ayat 2 sampai dengan 4. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasanya melalui para murid-murid Yesus. Masa Pantekosta merupakan satu kegenapan dari kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan kita, manusia yang berdosa ini. Roh Kudus memenuhi bumi melalui orang-orang biasa. Sungguh dapat kita lihat betapa besar kerinduan Allah untuk tinggal dalam diri manusia. Inilah yang memberikan kepuasan dan sukacita bagi Allah. Bukankah Yesus sendiri yang berkata dalam Lukas 15 ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, kita dapat bayangkan betapa besar kepuasan Allah ketika ada 3.000 orang yang bertobat sebagaimana yang tertulis dalam Kisah 2 ayat 41. Adalah kerinduan dari Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupan manusia untuk selama-lamanya. Suatu mujizat yang telah terjadi dalam masa Pantekosta ialah kita dapat melihat Tuhan yang bukan saja dapat tinggal di antara kita, akan tetapi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita dapat melihat keintiman Tuhan dengan manusia yang lebih erat daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan dari Pantekosta tinggal di antara kita dan siap melengkapi kita serta memberikan kuasa kepada kita untuk menghidupkan suatu kehidupan yang memberikan dampak yang positif dalam memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Mereka dapat berkuasa untuk berkhotbah dalam bahasa yang mereka sama sekali tidak pernah pelajari serta memiliki keberanian untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain mengabarkan pekerjaan yang baik itu. Mereka sama sekali tidak merasa takut bukan saja dalam berkhotbah atau bersaksi, tetapi juga dalam menghadapi tantangan penganiayaan. Mereka siap dimasukkan dalam penjara dan disiksa sampai mati sebagai orang yang mati syahid. Bayangkan, mereka semulanya adalah murid-murid yang lemah seperti Petrus yang telah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun dengan adanya kehadiran Roh Suci dalam kehidupan mereka, maka mereka semua dapat berkhotbah dengan penuh kuasa dan keberanian. Tidak heran Paulus mengatakan dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Mereka benar-benar telah dipenuhi dengan Roh sehingga dapat menghidupkan dan mengabarkan Injil dengan penuh semangat. Tuhan merindukan untuk membagikan kuasa kepada Anda dan saya, sebagaimana yang Ia telah berikan kepada para murid Yesus itu. Semoga kita masing-masing rela dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menjadi saksi yang berkuasa, dan orang lain dapat melihat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.